Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayana dengan NIM 017. Di sini saya akan memaparkan materi aliran moneteris dengan studi kasus pemulihan perekonomian Indonesia setelah kontraksi akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa moneteris terlebih dahulu. Moneteris adalah aliran dalam ilmu ekonomi yang menekankan bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian adalah faktor yang paling penting dalam menentukan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan harga. Jadi pembahasannya adalah hubungan antara aliran moneteris dan studi kasus ini, yaitu karena pemikiran moneteris menekankan peran penting kebijakan moneter dalam mengatur perekonomian. Dalam konteks ini, Bank Indonesia menurunkan suku bunga, menjaga stabilitas inflasi, mengendalikan nilai tukar rupiah, dan menambah likuiditas ke pasar untuk mendorong konsumsi dan investasi. Semua langkah ini selaras dengan prinsip moneteris yang percaya bahwa pengendalian jumlah uang yang beredar adalah kunci dalam memulihkan dan menstabilkan ekonomi. Jadi latar belakang dari studi kasus ini yaitu pandemi COVID-19 yang mulai merebak pada awal tahun 2020 menyebabkan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 2,07% pada tahun 2020. Ini adalah angka terburuk sejak krisis 1998. Penurunan ini terjadi karena konsumsi rumah tangga dan investasi turun tajam, serta aktivitas usaha terganggu akibat pembatasan sosial. Tidak hanya sisi permintaan atau konsumen, tapi juga pada sisi penawaran atau produsen yang mengalami tekanan. Pemerintah ini merespon dengan kebijakan fiskal dan moneter, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Selanjutnya adalah permasalahan kebijakan moneter dan fiskal selama pandemi. Jadi permasalahan kebijakan moneter itu ada 3 saat pandemi. Yang pertama, suku bunga rendah tidak efektif mendorong kredit. Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan agar kredit lebih murah, namun kebijakan ini tidak banyak membantu. Dan pelaku usaha tetap ragu untuk meminjam uang akibat situasi ekonomi yang tidak pasti. Walaupun uang bank sudah turun, banyak orang dan perusahaan tetap tidak mau meminjam uang karena takut bisnisnya belum pulih. Jadi uang yang murah dari bank itu tidak banyak digunakan untuk usaha atau konsumsi. Dan untuk permasalahan yang kedua yaitu penurunan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat dan pelaku usaha lebih memilih menabung daripada membelanjakan uangnya. Akibatnya kebijakan moneter tidak mampu mendorong konsumsi dan investasi. Karena situasi ini tidak pasti, orang-orang memilih menyimpan uang daripada membelanjakan atau menginvestasikan uangnya. Hal ini membuat upaya Bank Indonesia untuk mendorong ekonomi jadi kurang berhasil. Dan untuk yang permasalahan yang ketiga yaitu likuiditas berlebih tidak tersalurkan ke sektor real. Bank sentral sudah menyuntikkan banyak uang ke perbankan atau likuiditas, tapi dana ini tidak optimal mengalir ke sektor usaha dan produksi. Bank sudah punya banyak uang, tapi karena permintaan pinjaman rendah, uang tersebut hanya mengendap di bank, tidak membantu dunia usaha secara langsung. Selanjutnya, permasalahan untuk kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pendapatan negara turun dan defisit membengkak. Dan penerimaan pajak turun tajam karena banyak uang atau banyak usaha itu tutup, sementara pemerintah harus mengeluarkan banyak uang untuk membantu atau untuk bantuan sosial dan subsidi, sehingga defisit anggaran itu membengkak. Dan pemerintah dapat uang lebih sedikit dari pajak tapi harus mengeluarkan lebih banyak untuk membantu masyarakat. Akibatnya keuangan negara jadi tekor. Untuk permasalahan kedua dari fiskal yaitu ketergantungan pada utang yang meningkat. Dan untuk menutup defisit, pemerintah terpaksa menambah uang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketergantungan pada utang ini meningkatkan risiko fiskal di masa depan. Dan karena uang negara kurang, pemerintah akhirnya banyak berutang. Dan jika utang terus bertambah, keuangan negara bisa makin berat di masa mendatang. Dan untuk
Permasalahan yang ketiga yaitu distribusi bantuan tidak merata dan melambat. Bantuan sosial dan insentif usaha sering tidak tepat sasaran, terutama bagi pekerja informal yang tidak terdata. Proses dan birokrasi dan potensi korupsi juga memperlambat penyaluran bantuan. Dan bantuan dari pemerintah sering terlambat sampai ke masyarakat yang benar-benar butuh. Kadang data penerima tidak akurat dan proses penyaluran terhambat oleh birokrasi. Selanjutnya adalah kebijakan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBN yang tujuannya untuk mendorong konsumsi, daya beli, dan menyelamatkan sektor real. Stimulus belanja negara, pemerintah meningkatkan belanja terutama untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur agar roda ekonomi tetap berputar. Yang kedua yaitu bantuan sosial atau bansos yang diberikan kepada masyarakat rentan seperti keluarga miskin dan pekerja informal, tujuannya untuk menjaga daya beli dan mencegah lonjakan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu subsidi dan insentif pajak. Pemerintah memberikan keringanan pajak dan subsidi terutama untuk UMKM dan sektor-sektor terdampak agar mereka tetap bisa bertahan dan beroperasi. Yang kedua yaitu kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas makro dan mendukung pemulihan melalui pasar keuangan. Dan penurunan suku bunga acuan yaitu Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong dunia usaha dan masyarakat agar lebih mudah mendapatkan pinjaman atau kredit usaha. Yang kedua itu stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar falas dan memperkuat cadangan devisa agar rupiah tidak terlalu fluktuatif terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. Yang selanjutnya adalah pelonggaran likuiditas atau GWM dan rasio kredit. Dan bank diberi kemudahan syarat cadangan agar punya ruang lebih dalam menyalurkan kredit di sektor usaha. Jadi, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter ini sangat penting untuk menjaga stabilitas atau menjaga keseimbangan ekonomi, mendukung konsumsi dan membangkitkan kembali sektor usaha yang tertekan akibat pandemi. Namun efektivitasnya itu tergantung pada kecepatan implementasi dan koordinasi antar lembaga. Dampak pandemi terhadap ekonomi Indonesia yaitu aktivitas ekonomi mengalami penurunan tajam selama pandemi. Konsumsi rumah tangga yang berkontribusi besar terhadap PDB menurun drastis dari 5,04% menjadi minus 2,63%. Investasi PMTB juga mencatat kontraksi dari 4,45% ke minus 4,95%. Ekspor dan impor turun masing-masing minus 7,70% dan minus 17,71% akibat terganggunya rantai pasok global. Sektor yang paling terdampak termasuk pariwisata, transportasi, dan perhotelan. Sebaliknya, sektor digital dan kesehatan mengalami pertumbuhan. Pembatasan sosial juga memicu pergeseran dalam perilaku konsumsi dan struktur pasar tenaga kerja. Dampak sosial juga terasa dengan tingkat pengangguran naik menjadi 7,07% pada Agustus 2020 dan angka kemiskinan meningkat menjadi 10,19%. Ketimpangan sosial pun makin melebar. Selanjutnya adalah strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama itu bantuan sosial atau yang sering kita sebut dengan bansos. Jadi, pemerintah memberikan bantuan langsung berupa uang tunai, sembako, atau bantuan lainnya kepada masyarakat yang terdampak pandemi, terutama kelompok miskin dan rentan. Tujuannya adalah untuk menjaga daya beli masyarakat agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi meskipun penghasilan mereka itu menurun atau bahkan hilang akibat pandemi. Untuk yang kedua yaitu menstabilkan keuangan negara. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas keuangan negara dengan mengelola anggaran secara berhati-hati. Ini dilakukan dengan cara menambah utang secara berukur, mengatur belanja negara, serta mencari sumber pendapatan baru agar defisit anggaran itu tidak semakin besar.
Jadi stabilitas keuangan ini penting agar pemerintah itu tetap bisa menjalankan program pemulihan ekonomi. Selanjutnya yaitu dukungan untuk UMKM. Dan UMKM di sini yaitu usaha mikro kecil dan menengah. Mendapat perhatian khusus karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Dan pemerintah memberikan bantuan modal, subsidi bunga kredit, pelatihan, serta kemudahan akses pasar agar UMKM bisa bertahan dan bangkit dari dampak pandemi tersebut. Yang keempat yaitu digitalisasi dan teknologi. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor seperti pendidikan, perdagangan, dan layanan publik. Digitalisasi membantu pelaku usaha termasuk UMKM untuk tetap beroperasi di tengah pembatasan fisik, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, digitalisasi ini juga memudahkan penyaluran bantuan dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Kesimpulannya di sini, keempat strategi ini saling mendukung untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan modern di masa mendatang. Nah, di sini adalah data dari tahun 2020 sejak pandemi hingga tahun 2024. Dan dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDB dan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tahunan. Pada tahun 2020, Indonesia itu mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 sebesar minus 2,07%. Namun, sejak 2021, ekonomi Indonesia mulai pulih dengan pertumbuhan positif yang terus berlanjut hingga 2024. Selanjutnya, PDB per kapita. Angka ini mencerminkan pendapatan rata-rata per individu meskipun terjadi kontraksi pada tahun 2020. PDB per kapita di Indonesia menunjukkan angka yang stabil dan meningkat pada tahun 2023. Tingkat pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak puncaknya pada tahun 2021, mencerminkan keberhasilan program pemulihan ekonomi dan sosial. Dan yang selanjutnya inflasi. Inflasi Indonesia sudah terkendali dengan baik, mencapai 3,1% pada Juli tahun 2023 yang menunjukkan stabilitas harga yang mendukung daya beli masyarakat. Dan investasi. Investasi ini menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan investasi mencapai 4,61% pada tahun 2023 yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor kepada perekonomian Indonesia. Selanjutnya adalah neraca perdagangan. Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan yang signifikan, mencerminkan daya saing ekspor yang kuat dan pengelolaan impor yang efisien. Cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.